Arab Saudi turunkan biaya paket haji 30%, Menak Yakut usul naik 2 kali lipat. Cara berpikir Anggito bukan cara berpikir dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan haji. Cara berpikir Anggito cara berpikir investment company yang pasarnya sudah pasti. Calon jemaah haji, nggak usah pusing. Calon jemaah haji ada berapa? 272 juta kali 80%. Udah dapat pasar, fix. Captive market. Dalam bisnis, uncang-uncang kaki bos. Uncang-uncang kaki loh. Risiko, gampang risiko. Gua kasih lihat sekarang, nih menurut saya. Ketika tadi disebut oleh Anggito sebagai 30% di bank syariah, 70% di instrumen syariah. 30% itu kalau hitung-hitungan dari 145 triliun, 30%. Ya wajar, karena undang-undang menyatakan dia harus menyediakan 2 kali lipat dari kebutuhan biaya haji. Sekarang Anda bilang, jumlah jamaah haji 221 ribu. Berapa biaya yang dibutuhkan oleh BPKH? 28,8 triliun. Artinya 30% ini sudah aman dia. Disitulah dia bilang aman. Itu logikanya Pak. Jadi logika Anggito aman itu ada di situ. Arab Saudi ya memberikan pengumuman yang sangat menyegarkan bagi kita, terutama calon-calon jemaah haji, bahwa biaya haji, ya biaya hidup haji dan seterusnya gitu totalnya itu turun 30% dibanding tahun lalu. Itu pengumuman dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Sayangnya pemirsa, di Indonesia Menteri Agama atau Kementerian Agama, kalau Menteri Agamanya itu Yakut, malah maunya itu naik dan gak tanggung-tanggung, naiknya itu sekitar 90-an%. Makanya dia bilang, dia menargetkan jumlah jemaah haji dinaikin. Tujuannya mendapatkan tingkat optimalisasi. Sehingga begitu, subsidi tercapai posisinya, subsidi jemaah lain. Itu pada struktur biaya. Iyalah, calon-calon jemaah hajinya gitu. Iya, calon jemaah hajinya posisinya. Nah, itu posisinya. Nah, jadi kalau dibilang liquid ada dan berkembang, ya iya dong. Undang-undang memerintahkan seperti itu. Bahwa kebutuhan 14,4 triliun kali 2 itu memang harus tersedia. Kali 2, 28,8 triliun. Itu yang kedua. Yang ketiga, berarti ada problem di sini berikutnya. Mari kita persoalkan, apakah memang pendaftaran sepanjang tahun itu benar apa? Kalau terus-menerus bikin pendaftaran sepanjang tahun itu terjadi terus, lama-lama orang mungkin terus mendesak. Kira-kira optimalisasi cukup apa enggak? Nggak bakal cukup, bakal negatif. Kenapa? Karena 50%, 60% Anda, 55% Anda harus subsidi. Padahal pada saat yang sama Anda bermain dengan yang namanya hanya 5,5%. Coba bayangkan ini, mikirnya itu gimana gitu loh, ya. Hanya karena alasan ya haji bagi yang mampu gitu. Kan kocak sekali nih menteri cara berpikirnya ini. Ternyata 3 hari yang lalu itu sudah rame berbagai berita dari dari Arab Saudi, termasuk gulfnews.com yang menyatakan bahwa Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah mengumumkan bahwa lebih dari 90% paket haji ekonomi telah terjual sejauh ini. Itu media setempat melaporkan. Menurut Dr. Amr bin Reda Al-Maddah, Wakil Kementerian Haji dan Umroh, untuk layanan haji dan umroh paket haji tahun ini itu 30% lebih murah dibandingkan tahun lalu, ya. Arab Saudi turunkan biaya paket haji 30%, Menak Yakut usul naik 2 kali lipat. Ada perbedaan informasi mengenai biaya paket haji. Arab Saudi dikabarkan menurunkan biaya paket haji tahun hingga 30% dibandingkan tahun 2022. Mengutip Gulf News, perwakilan Kementerian Haji dan Umroh untuk layanan haji dan umroh Amir bin Reda Al-Maddah mengungkap adanya penurunan biaya tersebut. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono, mengatakan Arab Saudi memang menurunkan harga paket haji untuk jemaah domestik. Jadi untuk jemaah domestik turun dari 5.666 rial sekitar 22 juta rupiah menjadi 3.900 rial sekitar 15 juta rupiah paket termurah, atau turun 30%, kata Eko Sabtu 21 Januari 2023. Sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh Saudi mengatakan jemaah domestik memiliki pilihan untuk membayar paket haji dalam 3 kali cicilan. Calon jemaah haji harus melakukan pembayaran sebesar 20% dari total biaya dalam kurun waktu 72 jam
sejak pendaftaran. Angsuran kedua sebesar 40% yang harus dibayar pada 7 Juli mendatang, dan 40% sisanya harus dibayar pada 10 Oktober. Menariknya, dalam rapat dengan Komisi 8, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas justru mengusulkan kenaikan biaya haji hampir 2 kali lipat. Menak Yakut Khalil Qomas mengusulkan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah naik menjadi 69 juta rupiah. Tahun lalu angkanya hanya 39 juta rupiah. Pegiat media sosial Helmi Falis menyoroti wacana kenaikan biaya naik haji yang mulanya jadi 39 juta rupiah jadi 69 juta rupiah yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ia pun menyebutkan bahwa Gus Yakut akan menyulitkan orang yang akan beribadah. Tahun 2022 udah naik jadi 39 juta, sekarang naik lagi jadi 69 juta rupiah. Ini Menteri Agama kok menyulitkan orang beribadah, ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya Jumat 20 Januari 2023. Ia pun menyinggung Presiden Joko Widodo sebagai atasan Menak yang tidak pernah menegur atas aksi kontroversial yang dilakukan oleh pembantunya tersebut. Ajaibnya, Jokowi tidak pernah bersuara dengan aksi Menteri Agama yang semaunya ini. Kebijakan rezim Jokowi tidak pernah pro rakyat kecil, sadis, imbuhnya. Kemenak mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2020 sebesar 98,8 juta rupiah per calon jemaah.